Ini proses pengentalan gula jahenya, gula jahe aren. Kurang lebih ini sudah mendekati 40% kadar airnya berkurang. Jadi kurang lebih tinggal nggak sampai 10 menit udah bisa kita cetak. Nah, kalau udah kondisi seperti ini kita harus aduk terus, jadi biar nggak lengket ke wajannya. Ya, inilah proses untuk pemerasan dari saripati jahe. Kita parut, terus kita blender. Diambil saripatinya menggunakan blender, terus sampai kering. Kita peras pakai kain. Supaya air jahenya itu lebih, nggak ada ampasnya, lebih jernih. Cuman saripatinya yang kita terkumpulkan. Blender sampai halus. Kita tidak menggunakan tambahan air, kita menggunakan murni air jahe. Jadi blendernya sedikit-sedikit, nggak bisa langsung banyak. Kita tunggu kurang lebih 2 menit sampai halus. Nah, setelah halus kita tuang ke wadah tempat pemerasan. Nah, ini menggunakan kain agar tersaring dengan sempurna. Murni dari air jahe. Jadi beginilah proses untuk pemerasan dari jahenya tersebut. Kita ambil lagi airnya untuk blender jahe berikutnya. Ini untuk 1 takaran 1 kali masak. 3-4 kilo tergantung kualitas jahenya. Ini untuk bahan baku dari jahe tersebut. Jadi jahenya kita ambil yang jahe emprit. Jahe emprit yang benar-benar berkualitas. Kurang lebih umur jahe minimal itu 9 bulan. Jadi inilah jahe emprit tersebut. Ya. Nah, kita masuk, ini proses setelah kita cetak. Oh, yang belum cetak. Nah, ini proses pencetakan dari setelah kita masak, cetak ke alat seperti dari congklak atau dakon. Ini proses masak gula tebunya sebelum dicampur dengan gula kelapa. Jadi kita tunggu sampai mendidih, baru kita campur. Inilah proses pencetakan dari gula aren jahe. Kita cetak satu persatu supaya ada seni di balik pembuatan gula jahe aren tersebut. Di samping ada seninya, juga bermanfaat bagi tubuh buat melindungi imun tubuh kita, menjaga imun tubuh supaya lebih baik dan tidak gampang terkena virus atau penyakit.
kita aduk-aduk supaya gulanya selalu panas di wajan, tidak cepat kering, gampang dicetak. Proses pemasakan harus diaduk setiap waktu agar untuk gulanya tidak lengket atau berkerak. Diaduk sampai mendidih. Setelah itu dicampur dengan gula kelapa tersebut. Ini proses setelah kita cetak, kita lepas dari wadahnya. Setelah lepas dari wadahnya, kita tunggu sampai dingin kurang lebih setengah jam. Setengah jam atau 30 menit. Setelah 30 menit kita kemas. Kita kemas pakai satu persatu, per biji dulu kita kemas. Setelah dikemas per biji, kita baru packing untuk satu piece. Jadi untuk pengemasan kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin supaya lebih maksimal untuk keawetan gula jahe tersebut. Untuk gula tadi setelah kita tunggu sampai dingin baru kita kemas. Pertama dulu kita kemas ke butiran. Butiran seperti ini dari plastik on-onan, plastik ons. 1 ons itu untuk 1 butir. Setelah kita kemas pakai plastik serbut, kita kemas pakai standing pouch, yaitu untuk 1 bungkusnya isi 10 butir. Kurang lebih dengan berat 350 gram. Ini untuk gula jahe aren. Ada lagi varian satu lagi, ini untuk gula jahe gula kelapa. Jadi kita punya 2 varian, 1 gula kelapa, 1 gula aren. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan gula kelapa itu untuk menjaga daya tahan tubuh juga bisa, karena dari jahenya juga. Kalau untuk gula aren biasanya lebih kompetitif untuk rasa dan khasiatnya juga lebih banyak. Jadi kalau untuk pilihan kita cuma punya 2 varian. Nah, ini sekarang saya sudah berada di pabrik atau home industry nih. Home industry gula jahe aren. Ini saya sudah bersama dengan pemiliknya, yaitu Mas Arif. Ini keren banget, usahanya belum lama, baru sekitar 2 tahunan, tapi sudah blater, sudah pemasarannya udah kemana-mana. Mas Arif, jadi ini produksinya gula aren, gula jahe aren atau apa namanya? Gula jahe kelapa dan gula jahe aren. Kita punya 2 varian. Iya. Brandnya apa nih Mas? Brandnya? Brandnya nama mereknya kita pakai anak saya, namanya Abi Jaya. Abi Jaya. Iya. Ini jadi ada 2 varian Mas ya? 2 varian. Oke. Untuk saat ini 2 varian. Oh iya, ini Mas. Ini yang apa ini Mas berarti Mas? Kalau itu untuk gula jahe arennya. Untuk gula jahe arennya. Kalau yang satunya ini gula jahe kelapa. Gula jahe kelapa. Iya, ini untuk gula jahe aren, ini gula jahe kelapa. Jadi untuk gula jahe kelapa itu biasanya untuk rasa manisnya lebih ada kegurih-guriannya, dan manfaat jahenya juga lebih banyak. Sama juga untuk gula arennya juga sama, untuk manfaat juga sama, tapi ada keunggulannya untuk gula arennya. Banyak di web-web tertentu itu manfaat dari gula aren itu sudah banyak yang tahu. Jadi kita awal mula bikin itu sebenarnya gula jahe kelapanya. Awal mula bikin itu gula jahe kelapa. Setelah saya melihat-lihat kok di
daerah Purworejo ini banyak yang produksi gula aren, saya inspirasi juga ke gula arennya. Gimana kalau saya bikin gula aren gitu loh. Disitulah idenya timbul dari untuk ke gula aren. Awal kita bikin cuman gula jahe kelapanya saja. Iya. Iya. Nah, sebelum melangkah ke lebih jauh lagi, Mas. Iya. Ini Mas mulai usaha ini kan baru 2 tahunan, Mas ya? Awal corona 2019 kalau nggak salah itu. 2019 berarti 2 tahun Iya. setengahan lah ya. Iya, bulan Maret. Itu gimana Mas idenya? Ceritain Mas sedikit Mas supaya ini membuat inspirasi bahwa di dalam suatu kondisi apapun ternyata kita masih bisa berusaha. Kita bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menjadi usaha. Karena di dalam sebuah keterbatasan, kepepet, biasanya kita muncul ide-ide yang brilian. Nah ini juga Mas Arif ini seperti itu. Jadi gimana Mas awalnya? Awalnya itu begini, itu saya posisi itu masih kerja di Jakarta itu Pak. Awal corona, dulu waktu corona pertama masuk Indonesia kurang lebih akhir tahun 2018 ya kalau nggak salah. Itu saya masih kerja di Jakarta. Setelah 2019 itu saya intinya itu cuman mudik pulang kampung, liburan, dalam rangka liburan. Setelah liburan itu dapat 4 hari itu kita nggak bisa berangkat ke Jakarta lagi karena PSBB tersebut itu. Setelah 2 minggu di rumah saya dapat ide kalau untuk menjaga imun tubuh itu kan dari nenek moyang kita kan pakai jahe Pak. Nah kita kembangkan jahe sama rempah-rempah pakai gula. Nah ini kita kemas, kalau kita bikin, kita cetak, apakah bisa? Saya belajar dari teman yang awalnya bikin gula kelapa. Saya belajar dari situ, ternyata oh begini cara bikin gula kelapa. Kita padukan ke area jahe sama rempah-rempah. Jadilah ini gula jahe aren sama gula jahe kelapa. Di situ. Keren, inspirasinya di situ, Pak. Pak. Mas, jadi kalau bahan-bahannya nih Mas, Iya. kalau bahan-bahannya ini kan apa aja berarti Mas? Kalau bahan baku utama itu kita yang paling utama itu kelapa, gula kelapa, gula aren, jahe, dan rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah itu banyak. Ada cengkeh, ada serai, kapulaga, dan banyak yang lain itu. Kita rempah-rempahnya juga ngambil dari yang udah tenar sekarang kan wedang uwuh itu Pak. Iya. Kita gunakan di sini juga ada wedang uwuh itu. Ada unsur wedang uwuh di sini berarti. Ada juga Pak. Wedang uwuh. Jadi untuk bahan baku ini sudah tidak ada kendala gitu? Untuk saat ini biasanya itu kendala kalau pas musim hujan Pak. Musim hujan itu kendala biasanya ke gula kelapa atau gula arennya. Biasa kalau musim hujan itu kadar airnya yang dideres ini, niranya tersebut itu banyak airnya. Jadi untuk hasil gulanya itu sedikit Pak. Iya. Jadi kendala kita bahan baku kalau pas musim hujan. Iya. Oh iya, jadi kalau musim hujan ini, jadi gula aren ataupun gula merah atau biasa gula Jawa di sini sebut, itu dihasilkan dari para penderes. Penderes itu memanjat pohon kelapa, yang di atas itu biasanya diwadahi pakai bumbung. Bumbung itu bambu yang dipotong gitu, itu namanya bumbung. Itu buat ngadangi atau buat ini nampung badeknya, buat nampung badek aren maupun badek kelapa. Nah biasanya kalau musim hujan itu yang buat nampung itu bumbungnya itu kemasukan air. Jadi badeknya itu yang mau dibuat gula itu kecampuran air sehingga kadar gulanya itu berkurang. Dan gitu. Hasil gulanya juga kurang maksimal dan kurang bagus Pak. Nah, kalau kelapa ataupun pohon kelapa atau pohon aren menghasilkan badeknya, banyakkan musim hujan atau musim kemarau Mas? Kalau hasil badeknya itu niranya itu betul-betul, iya, itu kalau paling banyak sebenarnya kalau untuk kapasitas banyaknya itu banyak musim hujan karena kecampur air hujan. Nah, karena dari tapi kualitasnya jelek, menurun. Lebih bagus kalau pas musim kemarau. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Untuk niranya kalau dimasak perbandingannya juga berbeda, Pak. Oh, iya. Jadi Mas datang ke sini ini sudah berupa gula merah atau gula aren? Saya udah berupa gula merah atau gula aren, Pak. Oh, jadi bukan Mas bukan bikin, dari nira. Oke. Iya. Iya, bukan dari badek di sini Mas bikin enggak. Cuma di sini berarti gula aren atau gula kelapa atau gula merah atau gula kelapa itu
di mix lagi, dimasak lagi, Iya, di mix betul. gitu Iya, ya. betul. Itu dari Purworejo aja atau dari luar Purworejo, Mas? Saya untuk proses ini itu pengambilan sebisa mungkin saya ngambil untuk area Purworejo. Sebisa mungkin untuk area Purworejo. Kita maksimalkan dulu untuk area Purworejo, baru kita bisa menjamah ke luar daerah. Kalau sudah tidak mencukupi. Ya, sudah tidak mencukupi. Mas, kapasitas produksi berapa nih, Mas? Alhamdulillah. Dalam sehari? Dalam sehari Ini kan setiap kurang, hari ya? iya setiap hari kurang lebih ya 1 kuintal. 1 kintal 1 kuintal gula kelapa. gula kelapa Ya. dan gula aren. Gula aren. 1 kintal. Iya, 1 kuintal. Artinya berapa keping atau berapa bungkus gini jadinya dalam sehari? Kalau dalam bungkusan ini, kapasitas dalam bungkusan ini kurang lebih 10 kali ini berarti kurang lebih 450-an. 450-an pack ini. Iya, bungkus. 450 pix. Bungkus ini. Iya. Kalau masalah harga nih, Mas, harga berapa? Yang gula aren berapa? Yang gula kelapa berapa? Ya, kalau untuk gula kelapa kita mix ke para reseller itu harga 13. 13 Iya, 13.000. 13.000 untuk para reseller. Kalau untuk yang gula jahe aren, Mm-mm. untuk para reseller kita buka harga 15. 15. Iya. Jadi lebih mahal gula Gula aren. Gula aren. Iya. gitu. Karena petani gula aren itu lebih sedikit ketimbang gula kelapanya. Ini pemasarannya berarti ke daerah mana aja, Mas? Untuk pemasaran kita kalau untuk area Pulau Jawa itu Solo, Jogja, Klaten, Ngawi, sampai Magetan, sampai Surabaya. Terus untuk ke arah baratnya kita ke Bumen, Purwokerto, Brebes, Tegal, Bandung, Cirebon, sampai yang paling ujung itu Serang. Serang. Iya, daerah Cilegon juga itu sudah ada. Tapi kalau untuk Pulau Sumatera paling jauh itu Medan. Nah, berarti dengan adanya di sini ada dunia usaha, berarti kan membuka lowongan kerja, mempekerjakan karyawan. Ada berapa karyawan di sini? Pegawai, Mas? Karyawan atau Karena pegawai? kita masih home industry, ya sebisa mungkin untuk pekerja kita cuma ngambil dari teman-teman kita sendiri. Tetangga-tetangga. Iya, tetangga. Untuk kita karyakan ke produksi gula jahenya. Untuk memasak kita masih 3 orang. 3 orang. Iya, terus untuk mengemas kita masih 3 orang karena kita masih home industry kecil-kecilan, Mbak. 6 orang. Iya, Total. 6 orang total. Luar biasa ini. Jadi ini sangat inspiratif sekali. Bahwa ya ini di musim pandemi COVID-19 ini, ternyata yang tadinya niatnya hanya sekedar pulang kampung karena COVID-19 ataupun Corona, di sana pekerjaan mungkin sedang sulit. Iya. Ternyata di kampung ini timbul inspirasi karena mau balik ke Jakarta. Ke Iya. Jakarta, Mas ya? Iya. Itu tidak bisa karena ada peraturan waktu itu PSBB, pembatasan kegiatan sosial masyarakat lah waktu itu PSBB Iya. ya. Iya. Jadi makanya tetap ini, tapi Mas Arief ini muncul ide kreatif yaitu dengan membuat home industry gula kelapa dan Gula aren. jahe Aren. gula jahe Iya. aren dan gula jahe Kelapa. kelapa. Jadi ini apa, Mas, harapannya ke depan seperti apa? Harapannya kalau yang namanya gula jahe aren dan gula jahe kelapa ini sebenarnya bukan obat, Pak. Ini cuman untuk menjaga daya tahan tubuh dari herbal. Bahan kita dari alami. Nah, sebelum ada obatan-obatan kimia, obat-obatan kimia itu kita dari nenek moyang itu memakai herbal-herbal. Dan ternyata kalau obat herbal itu bisa tidak mempengaruhi kinerja tubuh kita. Iya. Nggak ada efek samping dan nggak ada untuk belakang hari itu nggak ada timbul ibaratnya kayak penyakit-penyakit bawaan jadi lebih parah atau gimana, itu nggak ada. Jadi ini dari herbal semua untuk menjaga daya tahan tubuh supaya kita dihindarkan dari yang namanya virus, penyakit dan segala macam di situ. Nah, ini jadi kan proses penjualan atau marketingnya Mas Arief ini kan melalui reseller, Mas ya? Iya. Melalui reseller. Ya, kita berharap para konsumen langsung itu membelinya juga para reseller supaya ya resellernya juga kebagian rezeki juga. Betul, Pak. Cuma memang ini sengaja kita tidak kasih alamat lengkap mungkin ya, Iya, karena benar, Pak. supaya kita ya
reseller kebagian rezeki. Iya. Jadi cuma lokasi aja, bahwa lokasinya ini di kecamatan apa nih Mas? Kecamatan Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Purworejo. Iya. Untuk itu silahkan membeli produk UKM home industry dari Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, yaitu Abijaya. gula jahe aren dan gula jahe kelapa dengan merek Abijaya. Nah, ini saya mau mencicipi gula jahe aren dan gula jahe kelapa produksi home industry Abijaya. Nah, ini yang Itu yang aren. aren. Gula jahe aren. Bisa aduk dulu. Tadi gulanya dimasukkan ke dalam air panas saja nih Mas ya? Air panas saja. Tidak dicampur apa-apa Tidak lagi. dicampur apa lagi. Jadi udah praktis Tinggal- banget. Tinggal seduh. Saya cobain Mas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang masih panas nih, tapi enak banget, top banget ini. Seger banget. Apalagi ini musim hujan seperti ini, dingin-dingin, sore-sore kita minum wedang jahe gula jahe merah dan gula jahe aren ini, gula jahe kelapa dan gula jahe aren. Wah, enak banget. Ini saya cobain juga yang kelapanya. Gula kelapa. Seger banget. Ini dua-duanya minuman tradisional, bisa dikatakan minuman tradisional. Tapi saya yakin banget bahwa di tubuh kita menjadi hangat dan imun ataupun kebal terhadap berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini. Kita ini belum selesai juga, kemarin baru corona muncul lagi, turunan-turunannya penyakit seperti Omikron dan lain-lain. Mudah-mudahan penyakit-penyakit pandemi di masyarakat ini segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali normal, perekonomian menjadi lancar. Mas, jadi yang gula arennya Ya. rasanya lebih gurih dan lebih legit Mas ya? Iya, lebih manis juga itu. Lebih manis. Iya. Iya. Dibandingkan dengan gula kelapanya. Mm-mm. Tapi kalau untuk manfaat sama saja, Pak. Sama aja ya? Ya, cuman ada sedikit perbedaan, manfaatnya lebih tinggi ke aren. Mm-mm. Maka dari itu kan gula kelapa sama gula aren untuk harganya pun juga udah berbeda. Beda. Iya. Kalau produksinya banyakan yang aren atau yang kelapa Mas? Untuk saat ini karena gula arennya kita masih produk baru, Mm-mm. jadi pemasarannya masih pengenalan dulu ke Konsumen. konsumen. Ya, kalau yang gula kelapa sekarang kalau untuk produksi gula kelapa biasa dibandingkan dengan 70 sampai 80 banding 20% Gitu dari ya? gula arennya. Ya, Lebih banyak kelapanya. kelapanya untuk saat ini. Ini walaupun 2 gelas ini, jadi saya pengen dua-duanya minumnya nih, karena dua-duanya enak, dua-duanya seger, nikmat banget. Pokoknya dua-duanya ini saya minum loh Mas. Iya, Ini silakan. sebenarnya tadinya buat Mas Arif, tapi saya minta dua-duanya. Silakan. Oke, demikian tayangan kami di Home Industry gula jahe kelapa dan gula jahe aren dengan brand ataupun merek Abijaya. Sampai bertemu lagi di tayangan kami selanjutnya. Tetap menyaksikan Yukichi. Yuk kita cicipi. Ini proses pemasakan gula jahe arennya setelah kita campur dari gula kelapa dan gula tebu. Ini kita aduk terus sampai ibaratnya kadar airnya berkurang sampai kurang lebih kadar air tinggal 30%. Jadi diaduk nggak usah terlalu kuat. Yang penting kita aduk supaya tidak bergerak, lengket di wajannya ini. Jadi diaduk sampai kuat. Tidaknya sampai kadar airnya kurang lebih 30%. Nah, ini kita lepas. Kalau udah kering tinggal digoyang aja udah lepas sendiri. Udah lepas dari wadahnya. Kita cetak. Gampang juga.
setelah kita lepas begini, kita tunggu kurang lebih 15 menit, tunggu sampai dingin baru dikemas. Ini proses pengentalan gula jahenya, gula jahe aren. Kurang lebih ini sudah mendekati 40% kadar airnya berkurang. Jadi kurang lebih tinggal nggak sampai 10 menit udah bisa kita cetak. Nah, kalau udah kondisi seperti ini kita harus aduk terus, jadi biar nggak lengket ke wajannya.